Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marwa Akila Salma. Dan saya Muhammad Andadim Chandra. Di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan tahapan dakwah. Buat kalian yang masih penasaran tentang strategi dan tahapan dakwah, bisa tonton video kita sampai akhir ya. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, tonton video kita sampai habis dong. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Subkajian yang pertama yakni surat Al-Baqarah ayat 151. Berikut ayatnya. Munasabah dari ayat tersebut ialah sebagai penyempurnaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Disebutkan dalam ayat 150, nikmat tersebut ialah arah kiblat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul dan sebagai penyempurna nikmat. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini adalah turun sebagai bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail ketika mereka sedang membangun Ka'bah. 4 macam permohonan, yaitu 1. Rasul dari kelompok mereka, 2. Membacakan ayat-ayat Allah, 3. Mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan yang terakhir mensucikan mereka. Untuk tafsir, ada 5, yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman akan nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka. Nikmat tersebut berupa pengutusan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka secara jelas dan sebagai penyucian mereka dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala perbuatan kaum jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Dan mengajarkan kepada mereka juga apa yang mereka tidak ketahui. Sedangkan sebelumnya mereka hidup dalam kebodohan atau jahiliyah, dan tidak mempunyai tata krama dalam berbicara. Nah, berkat risalah yang dibawa oleh Rasulullah, mereka berhasil pindah ke derajat para wali dan tingkat para ulama, sehingga derajatnya lebih tinggi dibanding dengan kehidupan mereka di zaman jahiliyah. Yang kedua, tafsir Al-Munir. Dia telah menyempurnakan nikmat itu dengan mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang membimbing kepada kebenaran dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ia juga membeberkan kepada kalian dalil-dalil yang pasti yang membuktikan keesaan Allah dan keagungan kodratnya, menyucikan kalian dari kotoran keberhalaan, mengajari kalian hal-hal yang meninggikan dan menjernihkan jiwa kalian, seperti ilmu-ilmu yang paling mulia, kemuliaan akal, penolakan taklid, penjadian agama sebagai pelindung dari kesesatan dan penyimpangan, serta di samping itu juga ia menyucikan jiwa kalian dari adat-adat jahiliyah yang tercela. Yang ketiga, tafsir Al-Azhar. Nikmat yang paling besar yaitu kedatangan Rasul itu sendiri. Dengan berpegang teguh kepada ajaran yang dia bawa, derajatmu akan lebih baik lagi. Dari lembah jahiliyah, kita akan dinaikkan ke atas martabat yang lebih tinggi, yaitu dengan ayat-ayat, dengan kitab, dan juga dengan hikmat. Dan tidak cukup hingga itu saja, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang tadinya tidak kamu ketahui, akan kamu ketahui berkat bimbingan dan pimpinan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, tafsir Al-Misbah. Ayat ini merupakan bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkannya ketika beliau bersama putranya Ismail membangun Ka'bah. Yang dimohonkan Nabi Ibrahim ada 4, namun yang dikabulkan oleh Allah sebanyak 5 macam. Dari hasil permohonan tersebut bisa dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan apa yang dimohonkan terakhir dan mengakhirkan apa yang dimohonkan terlebih dahulu. Yang terakhir disebutkan oleh Nabi Ibrahim adalah pensucian. Sedang pensucian disebut Allah dalam konteks pengabulan tersebut berada di peringkat ketiga setelah pembacaan ayat-ayat dan sebelum mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa pembaca ayat-ayat Allah, walaupun kita belum memperoleh rahasia-rahasianya, sudah dapat mengantar kepada kesucian jiwa. Demikian juga Allah mengatur anugerahnya, pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sisi lain, ia juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik bagi hamba-hambanya yang tulus memohon.
Dan terlihat pula bahwa doa tersebut tidak mesti terkabul seketika. Yang terakhir yaitu tafsir An-Nur, di mana Rasulullah membersihkanmu dari kerendahan budi yang ketika itu meluas di kalangan bangsa Arab, seperti contohnya mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup dan membunuh anak lelaki untuk membebaskan diri dari tanggung jawab memberi nafkah, serta menumpahkan darah hanya karena sebab-sebab yang sepele. Dia menanamkan budi luhur dan adab yang tinggi dapat pada darimu. Dengan pembersihan jiwa, para muslim telah mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan besar dan menjadi pemimpin bagi umat-umat yang sebelumnya merendahkan mereka. Oke, yang berarti sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan. Oke, ini kebetulan sekali. Terus selanjutnya tafsir ini kebetulan sekali dari tafsir Al-Jalalain, Al-Munir, Ibnu Katsir, Al-Misbah. Terus satunya apa lagi? Al-Azhar. Itu sama memiliki kesamaan semua, yakni sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, lalu dia mengirim kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, mengirim itu untuk membacakan, membersihkan, mengajarkan dan mensucikan. Membacakan itu yang dimaksud menurut tafsir di atas itu membacakan perintah-perintah Allah kepada mereka supaya mereka tahu apa sih larangan-larangan Allah, apa sih kebulan-kebulan Allah, begitu. Terus membersihkan yang dimaksud itu membersihkan jasmani dan membersihkan rohani, seperti disuruh wudhu sebelum sholat, terus disuruh junub setelah disuruh mandi besar setelah junub, terus disuruh berhias saat mau masuk ke masjid. Terus yang selanjutnya mengajarkan ini itu menulis dan membacakan. Itu menulis dari kitab-kitab yang dimulai dari turunnya pada saat di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro itu merupakan peristiwa penting, yaitu turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu malaikat Jibril turun dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Iqra itu, ayat 1-5. Namun beliau itu tidak bisa, karena beliau merupakan golongan dari mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Lalu sampai pada saat itu Rasulullah berkata, saya tidak bisa membacanya, sampai berkata itu seperti itu 3 kali. Dan setelah itu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sehingga kemudian pada saat itu ayat 1-5 itu merangkul Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian beliau tiba-tiba bisa membacanya, begitu ceritanya. Begitu menurut tafsirnya. Terus menurut tafsir Al-Misbah, Rasulullah tidak sekedar membacakannya tetapi juga tilawah atau melakukannya, begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, yang artinya dia yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat di antara mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah-hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, menurut tafsir Al-Azhar, dalam kalimat membacakan kepada mereka akan ayat-ayatnya, itu artinya diangkatlah Muhammad untuk menjadi rasul dan menerima wahyu di Gua Hiro. Dan pada saat di Gua Hiro itu turun sebuah surat Al-Iqra ayat 1-5, dan pada ayat ke-1 itu berbunyi Iqra, bacalah. Terus pada ayat ketiga itu berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar dengan menggunakan pena, mengajarkan kepada mereka yang tadinya belum bisa apa-apa. Gitu menurut tafsir Al-Azhar. Terus menurut tafsir Al-Misbah, Allah itu tidak berhak disucikan, itu karena Allah disucikan oleh semua wujud yang ada di bumi dan di langit. Itu karena semua makhluk memiliki kekurangan dan kebutuhan kepada Allah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diolah yang di bahu disucikan dari segala kekurangan dan keburukan itu kita, bukan Allah. Gitu. Terus selanjutnya menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Munir dan Al-Qurtubi, ayat ini merupakan bukti dikabulkannya permohonan dari doa Nabi Ibrahim. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim itu berkata atau berdoa, semoga engkau turunkan seorang rasul kepada mereka dari golongan mereka sendiri untuk mengajarkan tentang baca dan tulis, seperti itu. Terus tafsir Al-Qurtubi juga berkata, Al-Ummiyun adalah seluk-beluk bangsa Arab, baik yang menulis di antara mereka maupun tidak. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kitab. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.